Pada malam hari, Raden Arya Wiralodra menuturkan suka dukanya membangun Praja Cimanuk. Kemudian sekalian disampaikan keinginan pernikahan mereka supaya dilakukan di Pegadaian. Raden Wirasetro pun dengan senang hati setuju dan akan dilaksanakan secara besar-besaran. Namun dengan sungguh-sungguh Arya Wiralodra meminta agar tidak ada pesta sama sekali. Maka dengan terpaksa dalam Raden Wirasetro menurutinya, dan pernikahan pun dilaksanakan pada malam itu juga. Sedangkan perihal waktu pernikahannya disimpulkan pada tahun 1525 Masehi, sesuai dengan Candra Sanggala pada lontar yang sama. Dalam perjalanan dari Pegadaian ke Praja Cimanuk, tiba di Bukit Marunggi. Kedua mempelai telah sepakat Nyi Endang akan mencari pengawal untuk tugasnya dengan cara menyelenggarakan sayembara. Kemudian Arya Wiralodra pun mengatakan bahwa kedua pengasuhnya akan diberitahu. Akhirnya Nyi Endang turun menyeberangi sungai kecil sambil menyipratkan minyak asuri yang harum lembut sampai hilang di balik bukit. Sekarang desa itu dinamai dengan nama Desa Darmawangi. Setelah berdiri beberapa saat, Raden Arya Wiralodra kembali ke Praja Cimanuk dan langsung menuju ke Wisma Nyi Endang Dharma. Setelah memberitahukan Kitana dan Nilitani bahwa Nyi Endang Dharma telah menjadi istrinya dan sekarang sedang menuju ke Caruban untuk menyelenggarakan sebuah sayembara, Raden Arya Wiralodra meminta agar kedua pengasuhnya, yaitu Kitana dan Nilitani, merahasiakan hal ini. Tiba di dalam agung, Raden Arya Wiralodra disambut oleh kedua saudaranya yang langsung menanyakan Nyi Endang. Dikisahkan oleh Arya Wiralodra bahwa Nyi Endang hilang di Tuk Sungai Cimanuk dan minta kepada saudaranya agar hal ini dilaporkan kepada ayah andanya di Bagelen. Yang gagal dan yang berhasil, Adipati Kuningan, Arya Kemuning atau Suranggajaya, adalah putra Prabu Lur Agung atau Jaya Raksa, anak angkat Putri Ongtin. Dia mendapat tugas dari sang ayah angkat, yaitu Sinuwun Gunung Jati Sarif Hidayatullah, untuk menjaga keamanan daerah perbatasan Caruban Galuh. Di daerah ini banyak pondok pesantren yang didirikan. Bentrok senjata sering terjadi di daerah ini, membuat sang Adipati tidak sabar menunggu misi Nyimas Ratna Gandasari untuk mencuri pusaka utama Galuh Nagari, yaitu pusaka Sarpa Kandaga. Maka dengan menggunakan kuda bernama Wendu Aji, Adipati memimpin 300 laskar Kuningan masuk lebih jauh dan menggempur pertahanan Galuh Nagari di Gempol atau Palimanan. Laskar ini terjebak di tempat terbuka, yakni di Tegal Serawat, di mana pasukan Galuh Nagari dari Palimanan dipimpin oleh Adipati Arya Kiban yang mengendarai gajah bernama Seliman Bango melabraknya. Dalam
dalam cerita wayang kulit Cirebonan disebut Palagan Tegal Sirawat. Laskar Kuningan ditarik mundur dalam kejaran pasukan Galuh Nagari sampai ke perbatasan. Adipati Arya Kiban menghentikan pengejaran dan menarik mundur pasukannya. Beruntung bagi Caruban, serangan balik lawan tidak dilanjutkan sampai ke pusat kota, bahkan ditarik mundur. Arya Kiban khawatir dengan berita bahwa di Caruban ada sejumlah 700 orang pasukan Demak yang bukan saja bersenjata api, tetapi juga meriam. Dia tidak memperoleh berita bahwa pasukan Demak telah diberangkatkan menuju pusat kekuatan Angkatan Perang Pajajaran di Banten Girang. Situasi perbatasan aman kembali. Tetapi kejadian ini membuat Galuh Nagari percaya diri dan dengan semangat tinggi mempersiapkan perang. Maka tugas Nyimas Ratna Gandasari atau Nyi Endang Dharma dipercepat. Sementara itu, Nyi Endang Dharma yang telah menggunakan kembali nama Nyimas Ratna Gandasari dari Bukit Marongge, dengan naik kuda dia menyusuri jalan hutan menuju ke Caruban. Jauh di luar kota, dia mengambil jalan melalui Cimanuk Caruban dan mulai memberi tanda-tanda pada batu atau pohon yang hanya dapat dibaca oleh Kitana dan Nini Tani saja. Maka dengan mudah mereka bertemu di Panguragan. Di desa ini Nyimas Ratna Gandasari bersama Kitana dan Nini Tani dengan bantuan seorang wiku yang terkenal, yaitu Ki Sela Pandan, menyelenggarakan sayembara Pibu Mencari Jodoh. Pesilat di Caruban Nagari yang mencoba turut serta, nama-namanya tercatat dalam babat Cirebon, seperti Pangeran Rudamala, Adipati Rangkong, Jaka Supetak, Ki Demang Palu Amba, Jaka Pekik, Ki Jungjang, Ki Pleret, dan lain-lain. Hanya ada seorang yang dapat menandinginya, yaitu seorang pendatang dari negeri Siam. Pendatang tersebut bernama Pangeran Magelung, atau lebih terkenal dengan nama Cakasoka. Dia adalah murid Sunan Gunung Jati Sarif Hidayatullah sejak setahun yang lalu. Pertarungan itu dilaksanakan di atas panggung terbuka yang diawasi secara cermat oleh Kitana dan Nini Tani. Sementara itu, di antara penonton ada seorang lagi pengawas gelap yang menyamar sebagai seorang petani. Dialah Raden Arya Wiralodra, sang suami Nyimas Ratna Gandasari. Setelah pilihan jatuh pada Cakasoka, Nyimas Ratna Gandasari sengaja memberikan tendangan yang ditahan oleh kedua telapak tangan, dan dengan sentakan kakinya yang kuat melompat mundur sehingga jatuh di kerumunan penonton di luar arena. Hal ini berarti Nyi Endang Dharma atau Nyimas Gandasari kalah dalam sayembara. Pada saat yang sama, Kitana dan Nini Tani membuat keonaran yang menghasilkan lolosnya Nyimas Ratna Gandasari hilang dari pandangan penonton. Sementara Cakasoka yang mengetahui arah kemana lawannya meloloskan diri dan akan mengejar, terhalang oleh dua orang penonton yang kelihatannya sangat bingung.
Pada jarak sekitar 100 depa, barulah Jakasoka terlepas dari penghalang dan kemudian mengejar lawannya. Akan tetapi, ada seorang penonton lagi yang melesat lari melewati Jakasoka dan menyusul Nyimas Ratna Gandasari. Nyimas Ratna Gandasari lalu berseru, "Kang Mas, aku ke guruku, Sunan Pakungwati, Kang Mas." Mengetahui tujuannya, penonton misterius itu melesat ke depan dan tiba di muka gerbang Agung Pakungwati. Kemudian ia duduk menyandar pada pohon laban di tepi jalan. Tak lama kemudian, tibalah Nyimas Ratna Gandasari yang dikenali prajurit jaga dan langsung masuk menuju ke dalam. Sedangkan Jakasoka yang tidak berani masuk minta kepada prajurit jaga agar dilaporkan ada murid Sunan yang bernama Jakasoka ingin menghadap Kanjeng Sunan. Di luar dugaan, sang guru Sarif Hidayatullah keluar sendiri lalu memanggil Jakasoka untuk masuk. Melihat semua ini, orang yang duduk menyandar di bawah pohon laban lalu menghilang, tidak diketahui kemana perginya. Sementara itu, jauh di kota Caruban, di panggung terbuka Panguragan, Biku Ki Selapandan mengumumkan Pangeran Permagelung alias Jakasoka adalah pemenang sayembara. Sekalipun kalah, Nyimas Ratna Gandasari atas usul penduduk diberi gelar Nyimas Ratu Panguragan. Di dalam Agung Pakungwati, di ruang pribadinya, Sunan Gunung Jati Sarif Hidayatullah didampingi Nyimas Ratna Gandasari berkata kepada Pangeran Magelung, "Jakasoka, engkau telah terpilih oleh Nyimas Ratna untuk tugas negara. Sayembara yang engkau menangkan itu adalah caraku untuk mencari pria tangguh yang akan mendampingi Nyimas Ratna dalam tugas mencuri Sarpa Kandaga. Engkau sudah tahu arti kehilangan pusaka utama Nagari. Kita tidak usah malu menjadi pencuri. Karena hal ini demi prajurit dan rakyat Galuh Nagari sendiri. Sekecil mungkin korban yang jatuh dalam perang." Magelung kemudian mengangguk. Lalu ia pun berkata, "Guru, sekarang hamba baru sadar mengapa tadi Nyimas Ratna Gandasari berbuat di mata penonton seolah-olah dia benar-benar kalah, Guru. Hanya menurut ketentuan sayembara yang diumumkan oleh Ki Selapandan di muka penonton bahwa yang menang akan jadi suaminya. Lalu, apakah hamba atau Nyimas Ratna Gandasari tidak melanggar hukum janji dalam Islam, Guru?" "Jakasoka," jawab Sunan Gunung Jati, "ketentuan ini dibuat oleh Kiwiku Selapandan yang bukan penganut Islam. Jadi tidak berlaku bagi kita. Yang kedua, ketentuan di perguruanku seorang murid laki-laki yang tingkatannya di bawah murid wanita tidak boleh menikahinya. Guru, hamba minta maaf karena tidak mengetahui bahwa Nyimas Ratna Gandasari adalah kakak seperguruan hamba.
Sebab sejak hamba tiba di Caruban dan menjadi murid guru, Nyi Mas Ratna Gandasari tidak pernah ada, kata Jaka Soka. Benar, sahut sang guru. Dia mendapat tugas ke Prajajimanuk. Sekarang begini, pertama, hasil sayembara dibatalkan. Yang kedua, bicaralah dengan Nyi Ratna cara bagaimana melaksanakan tugas. Apakah engkau bersedia, Jaka Soka? Guru, sahut Jaka Soka. Sesudah menjadi jelas masalahnya, maka hamba merasa mendapat kehormatan besar, Guru. Dipercaya sebagai pendamping Nyi Mas Ratna Gandasari untuk nagari. Kemudian sang guru bertanya pada Nyi Ratna, mana Kitana dan Ninitani, Nyi Mas? Suruh mereka masuk. Nyi Mas Ratna Gandasari yang yakin Kitana dan Ninitani sudah tiba, lalu menjawab dengan cepat, ada di luar pintu gerbang, Guru. Sementara itu, prajurit telah memanggilnya. Setelah tiba di hadapan Sunan Gunung Jati, mereka menyembah lalu duduk. Berkatalah Kitana, Gusti, hamba berdua menghadap dan mengaturkan sembah bakti Gusti Sinuwun. Aku terima, kata sang Sunan Gunung Jati. Begini Tana dan engkau Tani, ini Pangeran Magelung. Boleh engkau sebut Pangeran Jaka Soka. Adalah muridku yang akan ikut dalam tugas Gustimu, Nyi Ratna. Jaga murid-muridku dalam melaksanakan tugas nagari ini. Setelah menyembah, Kitana lalu menjawab, titah Gusti akan hamba berdua laksanakan. Hamba mohon doa restu, Gusti. Kemudian mereka minta diri dan dengan mengendarai kuda-kuda milik istana berpacu menuju ke Prajajimanuk. Nyi Mas Ratna Gandasari beserta Kitana, Ninitani, dan Jaka Soka tiba di Prajajimanuk. Kedatangan mereka disambut oleh banyak bendera nagari yang berwarna hijau atau kuning dan tulisan selamat datang di Dharma Ayu Nagari yang dipasang di mana-mana. Tulisan inilah yang membuat Nyi Endang Dharma terharu, karena pelestarian namanya menjadi nama nagari. Sang Adipati telah mengganti menjadi Dharma Ayu Nagari, yang mengandung kepanjangan dari kata Nyi Endang Dharma yang ayu. Penggantian nama ini dilakukan sejak pernikahan mereka di Pegadaian, yakni tahun 1525 Masehi. Hanya selang 2 minggu, Nyi Endang melepas rindu dengan suaminya. Kemudian dia kembali lagi kerja keras menyusun rencana kerja tugas. Bersama sang suami Arya Wiralodra, Nyi Endang Dharma membentuk pasukan khusus yang pimpinannya diserahkan kepada Jaka Soka. Pasukan ini terdiri dari para pendekar wisudawan persilatan Nyi Endang Dharma yang dilatih sebagai prajurit Kadipaten Dharma Ayu sejumlah 24 orang. Ketika saat yang telah diperhitungkan tiba, maka dari Kadipaten Dharma Ayu,
Nyi Endang Dharma yang mengendarai kuda Bima, dikawal oleh Kitana dan Nini, juga Jakasoka, beserta 24 prajurit khususnya yang berjalan kaki menuju Galuh Nagari. Di desa Jagasatru, pasukan kecil ini sudah dicegat prajurit Galuh Nagari. Namun karena mengibarkan bendera hijau atau kuning yang mereka tahu dari Kadipaten Praja Cimanuk, maka pawang jalan memandunya sampai batas ibu kota Sadomas. Dari pos jaga Pasir Tenjo, kedatangan pasukan kecil yang dipimpin oleh seorang wanita ini telah diketahui dan disambut oleh pasukan kawal istana Galuh Nagari. Nyi Endang Dharma yang menyatakan jati dirinya sebagai permaisuri Prabu Indrawijaya dari Kadipaten Cimanuk, ingin menghadap Hyang Prabu Cakraningrat, diizinkan hanya bersama pengasuh dan embannya saja. Sedangkan pasukan pimpinan Jakasoka ditempatkan di Paseban. Di hadapan sang Prabu, Nyi Endang Dharma lalu menyembah, dan kemudian dia pun berkata, "Gusti, hamba istri Indrawijaya dari Kadipaten Praja Cimanuk menghaturkan sembah bakti." Kemudian sang Prabu Cakraningrat atau Prabu Silihwangi pun menjawab dengan singkat, "Sembah baktimu aku terima, Nyai. Duduklah." Setelah duduk, karena khawatir ditanya hal-hal yang sulit dijawab, maka Nyi Endang Dharma segera berkata, "Gusti, suami hamba Indrawijaya terpaksa tidak dapat menghadap karena khawatir rencananya diketahui mata-mata dari Caruban. Maka Praja Cimanuk seolah-olah tidak akan membantu Galuh. Yang kami khawatirkan adalah pasukan Demak yang bersenjata api, Gusti. Sekarang ada di Caruban dalam jumlah yang sangat besar." Kemudian Nyimas Gandasari melanjutkan kata-katanya, "Mereka akan membalas Galuh atas kekalahan Caruban di Palagan, Tegal, Sirawat. Orang-orang kami telah disebar di Caruban Nagari untuk mengetahui kapan serangan mereka akan dimulai. Suami hamba melalui hamba mohon disampaikan kepada Hyang Prabu," katanya, "Laskar Praja Cimanuk akan melakukan penyerangan dari belakang mereka apabila mereka berhasil mendekati Kutaraja Sadomas." Setelah memberikan laporan, Nyi Endang Dharma tunduk dan diam. Segera berkata sang Prabu Cakraningrat atau Prabu Siliwangi dengan gembira, "Nyai, Garwa Arya Indrawijaya Adipati Praja Cimanuk. Aku sangat senang mendengarnya. Nanti selepas matahari terbenam, Nyai diundang ke ruang jamuan untuk menghadiri pesta jamuan makan dengan para mantriku. Nanti kita bisa bicara lagi di sana, Nyai. Sekarang istirahatlah di Wisma Dalem bersama emban dan pengasuhmu." Selagi diantar pelayan ke wisma, 3 pasang mata menjelajahi
tata ruang istana. Dalam ruang jamuan yang besar, dengan sangat gembira Hyang Prabu Cakraningrat beserta permaisuri dan sejumlah pengagung nagari menjamu garwa dalem Arya Indrawijaya, Adipati Praja Cimanuk tersebut. Pesta ini diakhiri dengan minum tuak, yang walaupun permaisuri ikut minum, tetapi Nyai Endang Dharma secara halus menolaknya. Dan hal itu diterima dengan baik oleh permaisuri. Tengah malam, permaisuri yang sudah goyah mengajak Nyai Endang masuk ke kamar peraduannya, di mana tersedia beberapa tempat tidur di dalam kamar tersebut. Kemudian permaisuri minta agar Nyai Endang bersedia menempati salah satu tempat tidur yang telah ada. Sementara sang permaisuri sudah pulas, Nyai Endang Dharma telah mengetahui letak pusaka Sarpakandaga melalui pintu kamar peraduan sang Prabu yang sengaja dibuka lebar oleh para penjaga. Dan karena letak kamar peraduan sang Prabu berhadapan dengan kamar peraduan sang permaisuri, maka Nyai Endang pun segera masuk dan melewati para penjaga yang tertidur karena terlalu banyak minum tuak. Saat itulah Sarpakandaga dilarikan oleh Nyai Endang Dharma. Pasukan kawal sang Prabu baru sadar ketika Jagasoka dengan pasukan khususnya menerobos ke dalam istana. Sambil mundur, Nyai Endang Dharma bersama Jagasoka bertempur melawan pasukan elit yang paling handal di Galuh Nagari. Pasukan elit tersebut terkenal dengan sebutan prajurit Domas. Sementara itu, Kitana dan Nitani beserta laskar Jagasoka membuka jalan keluar istana dengan mendobrak pintu-pintu, melumpuhkan pasukan Jagabaya utama, serta memadamkan obor-obor penerangan istana. Lalu menjebol pintu gerbang dan menculik seorang penjaga, lalu mereka seluruhnya lenyap ditelan kegelapan malam. Di tempat yang jauh dari Sadomas, di mana ada 4 ekor kuda ditambat, rombongan berhenti dan Nyai Endang Dharma memeriksa jati diri tawanannya. Lalu dia pun berkata nyaring pada prajurit tawanan tersebut, "Sarma, sekarang kamu lapor pada lurah prajuritmu agar disampaikan kepada rajamu nanti bahwa aku yang menyamar sebagai garwa Arya Indrawijaya dari Cimanuk adalah Gandasari, murid Sunan Gunung Jati Sarif Hidayatullah dari Caruban. Kami adalah musuh Galuh Nagari. Lakukan, kalau tidak nanti engkau akan kucari dan kubunuh, Sarma." Maka orang yang bernama Sarma, yang tak lain adalah prajurit Galuh yang ditawan oleh Nyimas Gandasari itu pun segera pergi dengan berlari. Kemudian Nyai Endang bersama ketiga orang pengikutnya naik ke punggung kudanya masing-masing, dan mereka pun kabur menuju Caruban tanpa berhenti. Ketika fajar menyingsing, mereka telah tiba di gerbang dalem Agung Pakunungwati. Prajurit-prajurit jaga mempersilahkan mereka masuk karena mereka telah dipesan oleh Gusti Sunan untuk membangunkannya bila Nyimas Ratna Gandasari tiba pada malam hari.
Maka setelah pusaka Sarpa Kandaga diserahkan kepada sang guru, Nyimas Ratna Gandasari pun bersama kedua pengasuhnya minta izin untuk segera kembali ke Praja Cimanuk saat itu juga. Keluar dari dalam agung dan menukar kuda, Nyimas Endang Dharma bersama Kitana dan Nini Tani berpacu menuju Cimanuk.